Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mencoba menganalisis saham ISAT ya dengan kode ISAT yaitu Indosat. Seperti biasa ini kita lihat dengan bantuan garis MA50 dan MA200. Nah, di sini di time frame weekly-nya, mingguannya bisa kita lihat garis MA50 yang berwarna hijau ini dan garis MA200 yang berwarna merah ini dia sudah terjadi golden cross di sini ya. Sini kita lihat ada golden cross dan candle-candle bergerak di atas garis MA50, tapi kemudian dia di sini memotong garis MA50 atau bergerak turun di bawah garis MA50 candle-candle ini. Padahal seharusnya ini sudah bagus ya. Kalau seumpama dia mantul dari garis MA50 berarti bagus. Tapi ini juga dari sini selagi dia belum bergerak candle belum bergerak di bawah garis MA200 dan selagi MA50 masih di atas MA200 indikasinya masih bagus, saham itu masih uptrend. Nah, selanjutnya kita coba menganalisis dengan bantuan garis. Nah, di sini bisa kita lihat sebelumnya di sini ini adalah support ya. Ini area supportnya. Kemudian di sini juga ada resisten. Ya. Terus kalau di sini kalau kita lihat trennya, ini bisa kita buat garis seperti ini. Kalau dari chart weekly-nya ya. Jadi dia sekarang kalau seumpama ini kan dia sudah turun dan terjadi pantulan di sini. Dan berarti ini bisa kita jadikan support karena dia sudah mantul dari area ini. Nah, ini berarti kan bisa kita buat juga ini sebagai area support. Sini. Karena di sini ada pantulan kemarin ketika dia naik di sini banyak candle-candle tertahan di sini dan dia jebol di sini, tapi masih tertahan di sini berarti ya trend line ini, dan dia sekarang sudah breakout dari yang sebelumnya. Ini berarti kalau dia di harga ini berarti ini adalah resisten dan dia sudah berhasil breakout dari resisten 5.925. Nah, seperti itu, dan sekarang dia berada di atas garis supportnya. Nah, ini kalau dari tren besarnya ya, dari weekly-nya. Coba kita lihat dari daily-nya. Nah, kalau dari hariannya ini bisa kita lihat, bisa kita tarik garis ini, saya hapus dulu. Saya hapus ini, jangan dihapus, biarin aja. Nah, kalau dari ininya, dari hariannya bisa kita buat ini jadi support. Oh, ini ada gap lumayan besar ya. Setelah ini di hari X date-nya, di tanggal X date, tanggal berapa itu? Tanggal 7 Desember. Jadi hari terakhir gimana ya? Kalau kita punya misal X date itu apa mungkin ya? Kalau X date itu adalah tanggal, misal ditetapkan X date untuk yang menerima saham ini tanggal 7 Desember. Jadi orang-orang yang punya saham itu di tanggal 7 Desember atau sebelum 7 Desember sampai 7 Desember dia masih punya saham itu, berarti dia berhak mendapatkan pembagian dividen. Jadi misal kita punya saham ini tanggal
6, tanggal 6 kita jual, kita nggak berhak mendapatkan dividen. Jadi kita berhak punya dividen, berhak mendapatkan dividen ketika kita punya saham itu terakhir tanggal 7 dan kita jual di tanggal 7, misal kita jual di tanggal 7. Jadi kita berhak mendapatkan dividen. Tapi kalau saham itu kita jual di tanggal 6, tanggal 6, jadi kita nggak berhak dapat dividen. Jadi yang berhak mendapatkan dividen adalah orang yang tercatat yang mempunyai saham itu dan menjual saham itu di tanggal 7, bukan di tanggal 6. Seperti itu. Jadi di sini banyak orang jualan ya, ketika di hari ex date-nya langsung terbentuk gap sebesar ini. Saya blok aja ini gapnya. Nah, dari sini juga saya bisa tarik garis trendline tadi ya. Di sini support, di sini support, di sini support, dan di sini supportnya dijebol dan dia tertahan di sini dan dia kembali ke area yang sebelumnya support, berarti ini resisten ya. Dan dia kembali ke area resisten dan tidak berhasil menjebolnya. Jadi kemungkinan dia akan kembali turun ke sini. Jadi di sini juga dia harus menutup gap sebesar ini ya. Jadi bisa aja gap ini kalau dia belum berhasil menembusnya, jadi bisa aja gap ini akan terus menjadi resisten. Jadi kalau ini misal dia mantul di sini, bisa dapat sekitar 16% ya. Jadi untuk saat ini kita belum cocok ya untuk masuk ya, karena dia sedang berada di posisi di resisten, di area resisten. Kalau di sini ada support, di sini bisa sih dibikin area support. Coba kita buat. Sini sampai di sini. Sebelumnya ini support, ini support. Ini di sini juga bisa dibilang ini support. Di sini support dan di sini area supportnya. Sebentar, ini agak kita lebarkan aja biar candle yang ini kebungkus ya. Support, 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 dan support. Jadi misal nih, kalau kita masuk di sini di harga penutupan, cut loss kita bisa di sini di 3,67%, di bawah garis support area, atau di sini di bawah garis support trendline. Jadi sekitar 10,20%. Lumayan dalam ya. 10% itu lumayan banyak. Atau ternyata malah dia bablas sampai sini. Sampai sini. Jadi sekitar 40% kita harus merelakan modal kita. Jadi atau sampai di sini, sampai bawah banget. Jadi sekitar 73%. Coba kita lihat yang di tahun sebelumnya ketika pembagian dividen atau di ex date-nya, apakah dia turun juga. Karena yang punya saham ini lumayan juga ya kemarin, karena dividennya lumayan besar ya. Cuman saya lupa berapa kemarin. Ini ketika dia bagi dividen di bulan 18 Mei ini, di tanggal 18 Mei ini dia nggak turun ya, tapi di sini malah dia sedang downtrend ya fasenya ya. Kita lihat. Sini supportnya. Sini bisa kita buat resistennya. Oke. Jadi di bulan ini, di pembagian dividen yang bulan tanggal berarti 2019 dia nggak ada bagi dividen. Ini 2021, di sini nggak ada bersih. Berarti 2019, 2020
dia nggak ada bagi dividen. Jadi 2 tahun. Dan terakhir dia bagi dividen adalah 18 Mei. Dan di sini juga dia nggak turun, tapi emang harganya sedang downtrend. Tapi di sini malah di ex-date-nya dia malah harga bergerak naik ya malahan ya. Tapi tetap aja fasenya downtrend. Downtrend, kemudian dia di sini mendatar sideways, dan kemudian dia di sini mulai uptrend. Seperti itu. Jadi kalau misal kita memaksakan mau masuk di saham ini, masuk di harga penutupan kemarin di 6.000 berapa kemarin? 6.050, kita bisa cut loss di sini di 5.900, satu tick di bawah support area, atau di sini paling mentok ya menurut saya. Di sini paling ideal kalau emang mau cut loss di 10,57% di 5.500. Jadi jangan sampai dia sudah menyentuh harga ini kita masih tahan. Nah, jadi kalau menurut saya ya mending tunggu di sini, atau di sini ada konfirmasi dia akan mantul. Di sini ada candle hijau atau candle apa gitu. Ini juga MA50. Oh, berarti MA50 juga bisa menjadikan ini ya, bisa jadi resisten ya di atas sana. Kalau MA200-nya posisinya di mana? Oh, berarti dia candle juga di bawah garis MA200. Jadi yang pertama kali akan menjadi resisten adalah garis MA200, dan ini pas ya garis MA200-nya di bawah dari gap ini. Jadi kemungkinan terdekatnya kalau kita ambil di harga 6.150, resisten terdekat kita adalah di sini. Di 6.475 sekitar 5,28% resisten terdekatnya. Oke, sekian aja dari saya. Ini adalah analisis sederhana, analisis singkat dari saham Indosat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.